Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi ini adalah salah satu contoh surat dinas. Jadi ini salah satu contoh surat dinas yang saya sudah analisis dan terdapat banyak kesalahan. Yang pertama yaitu di sini nomor 1, nomor suratnya tidak lengkap karena tidak ada tahun pembuatan suratnya. Kemudian yang kedua itu tanggal suratnya tidak ada. Dan yang ketiga yaitu lampiran dan halnya tidak terlampirkan di sini, tidak ada lampiran dan halnya. Kemudian yang keempat ya ini kata di bawah, bentukan kata turunan di bawah pada contoh surat salah, seharusnya di bawah itu dipisah, kalimatnya dipisah, katanya dipisah karena menunjukkan posisi dan arah. Kemudian yang kelima, pemakaian huruf kapital pada kata nama, NIP, pada kata nama, NIP dan jabatan dan juga ini kelas program, tempat tanggal lahir, nama, alamat seharusnya tidak berhuruf kapital karena masih dalam satu rangkaian dengan paragraf ini. Masih satu rangkaian sama kalimat sebelumnya. Masih satu paragraf. Jadi tidak memakai huruf kapital. Seharusnya tidak memakai huruf kapital. Kemudian yang keenam yaitu penulisan singkatan NIP. Seharusnya tidak diikuti dengan tanda titik. Kemudian yang ketujuh pada penulisan nama orang ini seharusnya tidak memakai tanda titik pada di tengah ini dan M. Kemudian di sini seharusnya memakai tanda koma di antara ini gelar M magister ini nggak tahu. Ini seharusnya memakai tanda koma di sini, kemudian ditutup juga dengan tanda titik. Kemudian yang ke-8, yang kalimat rekomendasi bagi pada surat tidak perlu berhuruf kapital karena hanya di kata memberikan saja yang huruf awalnya memakai huruf kapital. Harusnya tidak perlu memakai huruf kapital di sini pada kata pada huruf R dan B. Kemudian yang ke-9 sama juga seperti yang nomor 4 tadi, kata di bawah seharusnya dipisah. Dan kemudian yang ke-10 yaitu kata mengikuti seharusnya tidak berhuruf kapital karena huruf kapital seharusnya terletak di huruf awal kalimat saja, yaitu karena ini termasuk satu rangkaian jadi tidak perlu pakai huruf M kapital. Kemudian yang ke Stop. Ya. Nanti dijelaskan oleh yang lainnya. Silakan. Ya. Oke, akan dilanjutkan Vanka oleh orang lain. Silakan. Masuk setangan begitu Hans. Santai toh. Silakan. Siapa berikutnya, Vanka? Silakan siapa yang bersedia di situ, masa mau ditunjuk Ivanka? Saya persilakan Saudari Rea. Oke,
Apakah suara saya kedengaran? Iya. Baik. Jadi saya akan memberikan hasil presensi dari IPANKA yaitu nomor 10. Di sini kata mengikuti jelas salah sebenarnya karena itu kan mengikuti tertulis jelas itu ada huruf kapital M-nya. Padahal kan di kalimatnya itu seharusnya kalau misalnya menggunakan huruf kapital itu paling tidak dia itu ada tanda titiknya. Tapi di sini nggak ada, jadi itu jelas salah. Lalu kita akan lanjut ke bagian 11 itu nama. Bagian nama jelas salah, sangat-sangat salah karena pada umumnya dan memang secara penulisan nama itu huruf kapital digunakan untuk tiap huruf awal dari namanya saja. Lalu kita lanjut ke bagian 12 itu penggunaan tanda hubung antara Makassar dan tanggal 7 Juni 2004 seharusnya menggunakan tanda hubung atau garis miring karena mengikuti kalimat sebelumnya menggunakan garis miring juga. Lalu nomor 13 itu bagian... Stop. 13 orang lain silakan. Next. Silakan kelompok tunjuk siapa yang cek begini. Paskila, silakan Paskila. Kenapa cuma diam Paskila? Orang lain langsung ambil inisiatif, cuma diam begitu. Monitor Paskila. Maaf, Ci. Jadi, yang ke-13 itu yang surat rekom. Surat rekom itu enggak perlu huruf kapital. Dan 14 di itu harus nomor 14 kata dibuat pada contoh surat salah, seharusnya gabungan kedua kata itu ditulis serangkai dengan serangkai karena merupakan kata kerja. Yang ke-15 yaitu tidak adanya tembusan pada contoh surat. Terima kasih. Coba ulang. Coba ulang, lihat dulu. Di bagian berapa, coba ke bawah. Coba ke bawah, turun ke bawah. Turun lagi, sedikit lagi. Iya. Oh. Mana yang kalian tadi? Coba lihat, turun. Coba ulang, kasih lihat itu yang kalian ada jelaskan sekian kayak gitu. Iya, oke. Sampai situ aja. Kalau Paskila ada baca dari nomor berapa Paskila? 13, Enci. Coba ulang baca 13. Coba ulang lihat 13. Yang ke-13, surat rekomendasi seharusnya tidak berhuruf kapital. Karena huruf kapital terletak di huruf kalimat saja. Oke. Itu kalau tunggu, Kak, itu Paskila ada lihat di mana? Menurut saya saja, Ci. Yang pertama tadi karena saya tidak lihat yang penjelasan ini. Oh iya, enggak, maksudnya. Tunggu sebentar. Oh ya, Ivanka.
Oh ya. Sudah lanjut. Siapa tadi yang di 13? Mana Paskila monitor? Sudah keluar. Oke lanjut, Hans. Mau lanjut baca nomor 13 sih ya? Iya tuh. Oh, yang ke-13 kalimat surat rekomendasi seharusnya tidak berhuruf kapital karena huruf kapital terletak di huruf awal kalimat saja. Untuk nomor 14, kata dibuat pada contoh surat salah. Harusnya gabungan kedua kata itu ditulis serangkai karena merupakan kata kerja. Yang terakhir, tidak adanya tembusan pada contoh surat. Oke, silakan. Baik, saya akan menjelaskan. Jadi ini adalah revisi dari surat yang tadi, surat dinas tadi. Jadi pada nomor surat sudah betul, sudah terdapat tahun pembuatan suratnya yaitu pada tahun 2022. Kemudian yang kedua yaitu sudah ada pembuatan tanggal suratnya pada Makassar 24 Maret 2022. Kemudian yang ketiga yaitu lampiran dan halnya sudah terdapat, lampirannya tidak ada, perihalnya yaitu surat rekomendasi. Dan yang keempat, penggunaan kata di bawah ini sudah dipisah karena kata di bawah ini menunjukkan arah dan posisi. Kemudian perbaikan kata nama, jabatan, NIP diperbaiki, sudah memakai huruf kecil karena nama, NIP, dan jabatan itu masih satu rangkaian dengan kalimat sebelumnya. Pada penggunaan NIP, saya masih menggunakan kalimat kapital, ya, huruf kapital karena menurut saya ini merupakan singkatan, jadi saya masih menggunakan huruf kapital. Kemudian sudah tidak ada tanda titik pada kata NIP. Kemudian penggunaan nama gelar yang tanda gelar yang baik, sudah terdapat tanda titik sebagai singkatan, kemudian koma sebagai tanda pemisah, dan juga kata rekomendasi bagi saya sudah ubah menjadi huruf kecil karena masih tidak perlu, seharusnya tidak memakai huruf kapital. Kemudian pada mengikuti juga sudah ubah. Kemudian pada singkatan di sini TA tahun ajaran, di sini saya memakai tanda titik karena merupakan singkatan. Sebelumnya tidak ada. Kemudian di sini juga nama, NIS, NISEN, tempat tanggal lahir, kelas program, alamat,
sudah memakai kaidah yang benar, hanya menggunakan kalimat menggunakan huruf kecil karena masih satu rangkaian dengan paragraf kedua ini. Kemudian namanya juga sudah diubah, hanya huruf kapital hanya ada di nama saja, di huruf awal nama saja. Kemudian Miss dengan Misen juga saya masih pakai huruf kapital karena ini adalah sebuah singkatan. Kemudian kata di bawah juga saya sudah ganti, saya sudah ubah menjadi tandanya dipisah karena ini menunjukkan arah posisi. Kemudian surat rekomendasi juga diubah, tidak memakai huruf kapital pada huruf awalnya karena merupakan kalimat penjelas dari demikian. Kemudian kalimat dibuat saya kasih rangkaikan satu rangkaian karena kata dibuat ini merupakan kata kerja. Kemudian dan yang terakhir saya juga sudah ubah di bagian sini. Dan yang terakhir yaitu sudah ada tembusannya. Tembusannya itu untuk Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar. Jadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar juga nanti akan mendapatkan surat ini. Mungkin itu saja dari saya, Enci. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Saya tadi masih mengkritisi buku, mengkritisi surat. Apakah kalian menggunakan panduan atau tidak? Iya, menggunakan panduan, Cik, pada modul yang Cik bagikan. Oh iya. Nah, coba kalian perhatikan coba ulang tampilkan kembali, sorry. Oke. Ya, di bagian awal dulu situ. Nah, perhatikan ini di sini memang tidak ada lampiran. Oke, kemudian hal surat. Berikut. Ini kalau misalnya kalian mau perhatikan, kita harus perhatikan yang namanya surat resmi itu ada banyak jenis. Jadi surat resmi itu ada yang jenisnya surat keterangan, ada yang jenisnya surat rekomendasi, ada yang jenisnya surat perjanjian, dan sebagainya. Coba kalian lihat itu di modul 3, ada jenis-jenis surat resmi. Nah, kalau kalian ini mengambil salah satu contoh jenis surat rekomendasi, baru judulnya adalah surat rekomendasi. Tidak berbeda jauh dengan surat keterangan. Biasanya kan kalian dapat surat keterangan dari sekolah atau meminta surat keterangan di sekolah karena ijazah belum selesai. Gitu ya. Nah, berikut.
Jadi pertama kali ulang ya. Yang pertama kalian harus ingat adalah ketika Anda menganalisis surat atau mengkritisi surat, perhatikan jenis surat yang Anda baca, yang Anda kritisi. Berikut, ketika mengkritisi surat ini, kalian harus berdasarkan panduan. Panduan yang ada pada modul 3 dan panduan yang ada pada materi yang sudah kami bagikan, materi yang dari Badan Bahasa. Gitu. Kemudian kalau sudah mulai dari kop atau kepala surat, lihat kepala suratnya apakah sudah berbentuk deduktif, kemudian lihat kopnya, lihat logonya, penempatan logonya sudah benar atau masih salah, kemudian lihat alamat surat. Kalau melihat di sini sudah ada alamat surat, Jalan P Kemerdekaan dan bla bla bla. Sebenarnya kalau yang sudah direvisi oleh kelompok, kata jalan di sini pun tidak boleh disingkat. Itu ya. Coba lihat. Hans, lihat dulu, serius dulu Hans. Itu. Fokus dulu. Perhatikan kalau pada penulisan nomor, apakah perlu penulisan jalan? Apakah cukup JL atau harus tulis jalan? Kemudian kalau misalnya memenuhi ya, NO atau wajib nomor. Kemudian penulisan telepon. Apakah cukup dengan TLP atau harus tulis telepon? Kalau melihat di bagian atas tidak ada sesuatu yang signifikan yang Anda kritisi. JL masih tetap JL. Itu melihat. Kecamatan masih tetap Sudah lihat. Telepon masih tetap TLP. Email sudah betul. Baru ditambah dengan kode, ditambah pos ya situ. Nah, jalan harus tulis jalan. Nggak boleh disingkat-singkat. Gitu. Kemudian, kalau misalnya surat rekomendasi, oke. Nah ini judulnya surat rekomendasi. Perhatikan ya, judulnya surat rekomendasi. Berarti coba pada bagian bawah. Diisi surat, coba lihat isi surat. Ivanka coba scroll, melihat bawah. Di bawahnya. Ke bawah lagi. Nah, demikian surat rekomendasi ini. Cukup. Demikian surat rekomendasi ini. S harus besar, R harus besar. Boleh paham? Mahasiswa yang lain juga perhatikan. Jadi tetap demikian surat rekomendasi S huruf besar, R huruf besar. Surat rekomendasi itu harus huruf besar. Jadi bukan tidak. Gitu ya, sebentar. Oke. Jadi jangan sampai kalian salah. Nah, kemudian juga ada pada bagian atas. Coba kembali ke atas. Nah, ini. Penulisan NIP. Apakah penulisan NIP sudah benar? 1963. Kemudian di situ ada spasi-spasi. Pada penulisan NIP tidak boleh ada spasi. Karena itu masih serangkaian satu kalimat. Tidak boleh ada spasi 5 spasi 1. Baru 3 spasi 1 spasi 0 31. Itu harus tulis serangkaian. Karena dia masih satu kalimat atau mengandung satu makna. Berikut ya, coba ke bawah lagi. Oh ini, bentar, masih sini. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Dr. Andes, titik, spasi, Anwar, spasi, baru apa sini? M, titik, koma, M, titik. Coba siapa boleh jelaskan, apakah itu sudah benar atau salah? Salah, Ci. Oke, karena? Harusnya yang D-nya dikecilkan. Yang mana ya? D yang mana, Dek? Yang DRS itu. Oh, D harus kecil. Karena? Tunggu, baru hanya itu aja yang diubah, D kecil?
Tidak, Ci, yang pangkatnya lagi, gelarnya lagi. Terus coba jelaskan kasih utuh. Saya Ci. Ya, silakan. Jadi yang menurut saya masih salah itu di gelarnya itu kan Magister Manajemen, berarti harus M titik, tidak perlu pakai koma. Iya, gitu. Jadi gelar itu hanya yang diubah adalah M titik. Kalau Dr. Andes itu sudah betul. Dr. Andes DRS. Jadi Dr. Andes itu sudah betul penulisannya, titik spasi Anwar, koma, harus pakai koma di situ. Spasi M titik. Makanya bilang kalau mau mengkritisi, perhatikan sangat detail. Perhatikan sangat detail pada modul 3. Kalau tidak, kalian akan kecolongan di situ. Gitu ya. Kalau cuma tipe, barangkali tidak apa-apa, tetapi ketika mengkritisi dan kalian tidak memperhatikan tanda baca dan tanda dan ejaan, itu akan sangat berpengaruh pada makna semantik dari isi surat. Itu ya. Terus di bawah. Ke bawah. Boleh Ivanka ke bawah, Nak? Halo, Ivanka. Boleh ke bawah? Ivanka, iya, ini perhatikan, sudah cukup sampai situ. Perhatikan, di bagian atas itu sudah ada tanggal, sudah ada nama tempat. Di bagian atas itu kan ada Makassar 24 Maret 2022, betul? Ada. Padahal di bagian kop surat itu sudah ada Makassar, sudah ada alamat surat. Tidak perlu lagi mencantumkan nama tempat. Itu satu. Kedua, kalau di bagian atas sudah ada tanggal, maka di bagian bawahnya ini tidak boleh ada tanggal lagi. Jadi tanggal di sini sudah double. Kalian tinggal mau memilih yang mana. Apakah meletakkan tanggal di bagian atas? Coba lihat di bagian atas, Ivanka. Nah, ini kan di sini. Di sini sudah ada tanggal. Padahal di kop surat ini sudah ada alamat. Ini dong. Sudah ada alamat, kemudian di sini juga jelas-jelas UPT SMA Negeri 7 Makassar. Berarti kan dibuatnya di Makassar, ini ada jalan. Sudah ada di sini. Kalian lagi masih mencantumkan Makassar di bagian sini. Jadi sekali lagi itu satu ya. Kemudian scroll ke bawah. Naikkan ke atas dulu. Ivanka, naik. Nah, naik. Sampai di tanda tangan. Vanka. Nah, kemudian stop. Kemudian di bagian bawah sini kalian lagi masih mencantumkan tanggal. Nama tempat dan tanggal. Ini udah sangat rancu. Jadi tidak perlu lagi. Kemudian, Kepala UPT SMA Negeri 7 Makassar, koma. Sekali lagi, hapus Makassar 24 ini. Kemudian Kepala UPT SMA Negeri 7 Makassar, koma. Ini masih salah. Dr. Andes, MM-nya gelar ini masih salah. Ada ejaan yang salah di sini. Ini bukan sekedar tipe. Karena kalau tipe, ketika di atas kalian bikin salah, di bawah masih salah, itu bukan tipe. Nah, tidak perlu spasi. Iya, begitu. Oke? Tidak perlu spasi. Kemudian, tidak perlu tulis pangkat pembina 1 bla bla bla. Gitu toh? Di sini tidak perlu taruh pangkat bla bla bla. Langsung pembina tingkat 1 4B atau 4C. Baru nama orang, baru NIP. Gitu. Ini kan sudah ada NIP sini. Sebenarnya NIP juga tidak perlu taruh karena di atas sudah ada NIP. Ini cuma cukup tulis begini aja sih. Gitu ya. Dr. Andes Anwar MM, pangkat pembina 4.
NIP bla bla bla. Baru tanda tangan. Kemudian tembusan. Tembusan di sini ini ke Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar. Oke, ya sudah, enggak masalah soal tembusan. Tapi yang salahnya di sini adalah kalian tidak mencantumkan arsip. Apakah kalian tidak menyimpan arsipnya? Jadi di sini wajib harus ada arsip. Kalau tidak ada arsip, berarti kalian kirim semua surat itu, kalian tidak punya arsip, tidak punya dokumentasi lagi. Ketika kalian tidak punya dokumentasi, sekarang surat berikutnya mau keluar, kalian tidak tahu mau nomor berapa ya surat kita, meskipun sudah dicatat. Akan bingung kayak begitu. Oke, boleh tarik. Boleh tarik dulu. Boleh stop screen. Ya, baik. Cukup satu kelompok yang presentasi hari ini. Jadi Marsyanda sudah ada. Nanti Marsyanda hasil rekamannya kirim ke internet Telegram. Nah, kelompok yang belum sempat presentasi, silakan setiap kelompok buat presentasinya. Usahakan semua presentasi itu harus ada. Tidak ada yang tidak berbicara. Semua kalau ada 6 orang di grup, 6 orang itu yang berbicara. Jangan buru-buru kalau mau bicara ketika presentasi. Jadi kalian buat presentasi sendiri, rekam dan kirim ke Telegram. Gitu ya. Sekali lagi, kalian buat presentasi, rekam, kirim ke Telegram. Jangan lupa ketika kalian presentasi harus screen surat yang pertama, surat yang kalian kritisi, dan hasil revisi. Surat yang kalian kritisi dan hasil revisi. Gitu. Nah, bagaimana cara nantinya mau presentasi? Itu tadi sama urutannya. Kalian menyampaikan salam literasi terlebih dahulu, kemudian menyapa ibu dosen, menyapa teman-teman,